Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Harlina Pradani, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SLB Negeri Campur Darat Tulungagung. Tujuan dari pendidikan guru penggerak diantara adalah meningkatkan peran guru dalam mewujudkan kepemimpinan murid. Dalam menciptakan kepemimpinan murid dapat diwujudkan dengan menciptakan budaya positif di sekolah. Berikut ini aksi nyata dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan meningkatkan literasi melalui pembuatan keyakinan kelas. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin tentang tugas studi saya tentang seperti apa nyata. Budaya positif saya merencanakan nanti di kelas saya akan membuat peningkatan literasi siswa melalui pembuatan keyakinan kelas. Jadi tugas saya akan membuat keyakinan kelas itu, membuat kesepakatan dengan murid-murid saya supaya murid saya itu ada kesadaran untuk mau membaca atau meningkatkan literasi. Terus nanti anak-anak saya ajak membuat pojok baca. Jadi kan anak-anak ada motivasi. Ketika saya mengajak mereka untuk membuat pojok baca, terus kemudian pojok bacanya, nanti anak-anak ada rasa memiliki pojok baca tersebut. Jadi anak-anak setiap sebelum masuk kelas saya merencanakan literasi terlebih dahulu kira-kira 10 sampai 15 menit. Terus nanti waktu istirahat juga Bu, soalnya saya melihat anak-anak itu kan waktu istirahat kadang lupa waktu. Bahkan anak tunarungu itu tidak mendengar ketika ada bel masuk, mungkin mereka masih asik main HP atau di belakang. Jadi mereka tidak tahu kalau ini waktunya masuk. Jadi sebelum masuk itu anak-anak mungkin mainnya di keluar sebentar, terus nanti masuk ke kelas itu mereka bisa baca buku sama makan jajan itu di kelas. Jadi anak-anak tidak lagi bermain sampai lupa waktu. Jadi ini untuk literasinya intinya itu langsung ya membentukkan budaya positif sekaligus menumbuhkan kepemimpinan murid. Nah, di situ ada istilahnya anak-anak diharapkan punya suara. Dan anak-anak itu punya program, artinya timbul pendidikannya itu. Nanti mungkin bisa ditambahkan misalnya selain anak-anak itu kan kalau membaca terus ya itu mungkin besar ya, mungkin bisa ditambahkan anak-anak membuat buklet. Nah itu misalnya buku dia mungkin dari kardus bekas atau mengkreasikan misalnya contoh tentang misalnya buah gitu ya. Bikin aja tema-tema buah, misalnya buah nanti di sini katakan apel, ada gambar apel, namanya apel. Misalnya apel ini ciri khasnya apa, terus manfaatnya apa, nanti ditempelkan di kertas ya, banyak dijilid, dimasukkan di situ. Nah itu langsung Hasilnya nanti ya hasilnya. Jadi hasil dari literasi itu seperti itu ya. Jadi selain program yang berupa kegiatan, tapi nanti anak punya hasil. Nah, nanti hasilnya itu dari budaya positif itu kan bisa nanti ketika udah ini selesai CGP ini loh hasil karya anak-anak dari program literasi. Karena kalau anak-anak reguler mungkin anak-anak bisa mengarang. Ini kan nanti sembarang bentuknya seperti apa, atau ini penambah kosakata mereka ya, kan anak-anak tunarungu miskin konsep ya. Jadi dari buah apel itu seperti apa, gambarnya ini, gambarnya apa. Nah mungkin beda-beda, kalau si A tentang buah, si B tentang sayur, si C tentang apa gitu yang kaitannya dengan benda-benda yang dekat dengan itu. Nanti bisa jadi gambar. Anak-anak sambil belajar yang di Google kan ada. Nah nanti diajari saja bikin artikelnya yang pendek-pendek, kemudian nanti diajari print. Coba nanti bawa printernya ke kelas, print, atau kemudian
disuruh boleh ditempel di kertas karton tapi dibuat seperti itu ya. Nanti saya Dikreasikan biar kreasi anak-anak seperti apa, apakah nanti ditali, diplong-plong, kemudian ditali pakai pita, gitu ya. Kemudian diberi covernya sesuai dengan temanya, ada kode, jadi ada kode, jadi kita biar bervariasi ya, gitu ya. Nanti itu bagus, jadi mendukung selain anak-anak gemar membaca, dia juga akan lebih kreatif, kemudian dia pasti akan bangga karena bisa menghasilkan karya. Selain membuat kesepakatan kelas, nanti orientasinya ke sekolah seperti apa? kan saya berdua Ya, nanti penjelasan setelah kelas nanti dipresentasikan ya kegiatannya seperti apa, kemudian langkah-langkah yang dilakukan seperti apa. Jadi kemudian teman-teman itu bisa mengadopsi kegiatan itu. Nah, setelah itu tolong nanti kalau bisa didampingi ya, jadi ada pendampingan dari hasil pembahasan itu. Terus nanti hasil akhir dari pendampingan itu tentunya kan harus muncul toh. Nah, paling tidak kan bisa meniru dari kegiatan yang dilakukan. Jadi syukur-syukur nanti kalau bisa mengimbas kepada semua guru gitu. Kira-kira ini untuk pembahasannya pada komunitas bisa disiapkan apa yang harus dilakukan, apa mungkin teman-teman dikondisikan supaya semua bisa ikut, jadi semua bisa terdampak dari kegiatan ini seperti itu. terima kasih Oke, sama-sama, semoga sukses. anak-anak. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Tahu atau tidak? Tidak tahu. Tidak tahu. Keyakinan kelas ini anak-anak ingin kelas kita seperti apa? Contoh, kamu sudah sekolah, tidak boleh terlambat. Jam 7 sudah masuk. Apalagi nanti kamu tulis ya, bagi kertas. Nanti kalian semua tulis 1 atau 2. Ya. Nanti kalian tulis satu-satu. Ya, tulis.
buang sampah kelas boleh? Boleh. Buang sampah gimana? Buang sampah gimana? Buang sampah gimana? Kelas sampah. Terus nggak boleh makan di kelas. Nggak boleh makan di kelas. Buang sampah di tempat sampah. Tidak boleh bermain HP di kelas. Jadi harus apa? Jadi ibu berbicara di kelas, kamu harus apa? Berbicara di kelas, kamu harus apa? Apa? Dengarkan. Tiket kamu kok pagi nyapu. Ya. Terus tidak boleh berbicara sendiri di kelas. Ngomong kamu diam, dengarkan ingat, diam. Tidak boleh ngomong dewe, ngomong sama teman-teman. Tidak boleh. Terus tidak boleh ngomong jelek sama teman. Ya, harus ngomong ya. Terus tidak boleh datang terlambat. Kita jam berapa? Jam berapa pagi? Sebelum jam 7. Terus sebelum kesudahan belajar kamu berdoa.
Ini salah satu tugas budaya, yaitu tugas aksi nyata dari guru penggerak Ibu ya. Nah, salah satunya yaitu menyampaikan diseminasi budaya positif tentang peningkatan literasi siswa melalui pembuatan keyakinan kelas. Oke, nanti apa itu diseminasi budaya positif nanti akan disampaikan oleh Bu Dani. Terus bila ada pertanyaan boleh ditanyakan. Tapi sebelum kita memasuki acara acara inti, kita dengarkan dulu sedikit arahan masukan dari Ibu Kepala Sekolah kita. Monggo Bu Sama, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati teman-teman semua, alhamdulillah pada siang hari ini teman-teman masih bersemangat sekali untuk mengikuti pengimbasan atau diseminasi dari kegiatan salah satu teman kita, calon guru penggerak, yaitu pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, budaya positif ini sangat bagus kita terapkan di dalam kelas ya. Syukur-syukur nanti budaya positif ini akan mengimbas ke semua teman-teman sehingga akan menjadi budaya sekolah, tidak hanya di kelasnya Bu Dani, tapi saya harap nanti apa yang disampaikan Bu Dani, apa yang dilaksanakan Bu Dani di kelasnya itu bisa diadaptasi oleh teman-teman untuk diterapkan di kelas masing-masing. Supaya apa? Ini akan menjadi membudaya di sekolah, terutama tentang literasi. Nah, literasi di sini mungkin nanti bisa ditingkatkan, tidak hanya literasi yang bersifat manual atau tradisional, tapi mungkin ditingkatkan dalam literasi digital seperti itu. Mungkin itu saja. Saya ucapkan selamat dan semangat kepada Bu Dani selaku calon guru penggerak. Semoga apa yang dilakukan oleh Bu Dani bisa ditiru oleh teman-teman yang lain untuk ikut juga menjadi bagian dari program calon guru penggerak. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membersihkan waktu, sekarang marilah kita simak penjelasan dari Bu Dani tentang budaya positif peningkatan literasi siswa melalui pembuatan keyakinan kelas. Monggo Bu Dani. Baik, terima kasih kepada Bu Isti. Pada siang hari ini saya ingin menyampaikan bahwa saya mendapat tugas dari pendidikan guru penggerak berupa aksi nyata diseminasi budaya positif di sekolah. Di sini saya mengambil judul peningkatan literasi siswa melalui pembuatan keyakinan kelas. Bapak Ibu, di sini kita sebagai pendidik ini menurut Gajah Dewantoro kita itu sama seperti petani, Bapak Ibu. Di mana seorang petani juga menanam padi, tetapi petani tersebut tidak menuntut tumbuhnya padi, tetapi dia dapat memperbaiki kondisi tanahnya, memelihara tanaman padinya, memberi pupuk dan air, serta membasmi ulat atau hama yang ada di dalam padi tersebut, sehingga padi tersebut bisa tumbuh seperti apa yang diinginkan oleh petani. Sama seperti kita tidak bisa menuntut anak untuk mau seperti maunya kita, tetapi anak tersebut memiliki ciri sendiri atau keinginan sendiri untuk tumbuh seperti apa mereka nanti. Nah, ini ada perubahan paradigma. Ini ada sebuah
sini Anda diminta untuk mengeluarkan tangan Anda, di mana kepala tangan tersebut berisi dengan sesuatu barang atau benda yang berharga. Kira-kira kalau barang tersebut saya minta atau saya minta untuk jenengan membuka kepala tangan tersebut, mau atau tidak? Tidak. Kenapa kok tidak? Oh, Ya karena itu merupakan barang yang berharga bagi kita. Jadi kalau kita minta pasti ada alasannya kenapa kita tidak mau. Mungkin karena barangnya berharga atau niku apa? Itu sama saja dengan jenengan, perilaku jenengan itu dikontrol oleh diri jenengan sendiri, bukan berdasarkan orang lain. Jadi apa yang kita lakukan itu berdasarkan kontrol diri kita, bukan karena kontrol orang lain. Seperti itu. tidak ibu. Jadi ilustrasi teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa kita itu tidak bisa mengontrol murid kita untuk maunya seperti apa yang kita inginkan. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, misalkan bahwa itu kalau muridnya sudah bisa sesuatu terus diberikan penghargaan atau reward. Nah, boleh bahwa itu diberikan reward, tapi kalau reward itu terus diberikan, nanti efeknya juga nggak baik bagi anaknya. Karena nanti akan ketergantungan. Mungkin anaknya akan berbuat seperti itu karena ada reward. Seperti itu. Jadi sebisa mungkin kita memberikan reward, tapi kita juga harus mengurangi pemberian tersebut. Jadi anak nggak ketergantungan terhadap reward atau penguatan positif. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga buatan ya, karena apa? Kita memiliki kontrol diri sendiri. Jadi kita nggak bisa membuat orang tersebut mau seperti apa maunya kita. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tentunya kita memaksa murid kita untuk bertindak apa seperti apa maunya kita, itu juga tidak bisa karena mereka punya keinginan sendiri. Nah, ini perubahan paradigma stimulus respon terhadap teori kontrol. Yang pertama, stimulus respon itu beranggapan bahwa kebutuhan kita sama. Tetapi teori kontrol beranggapan bahwa kebutuhan kita itu berbeda. Kebutuhan saya dengan kebutuhan jenengan juga berbeda. Kemudian di stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrol, setiap orang memiliki gambarnya berbeda. Misalkan kemarin kita kan bertiga bintang 4 gitu. Terus saya dengan jenengan kan melihatnya berbeda. Mungkin saya melihatnya bintang 4 itu bagus, tapi jenengan melihatnya oh bintang 4 kok cuma kecil, cuma pulangnya lo kecil, terus permainnya cuma itu aja. Kita sudah berbeda ya, karena setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi belum tentu Bapak Ibu mungkin tersebut melakukan kesalahan atau pelanggaran itu karena kesalahannya dia, tetapi kan mereka juga punya alasan kenapa mereka berperilaku seperti itu. Kemudian yang keempat, orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi orang lain itu nggak bisa mengontrol diri kita gitu. Jadi diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Yang kelima, saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang kalah dan model berpikir menang-menang. Kemudian ini ada makna kata disiplin. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi selama ini kita mengira bahwa disiplin itu artinya teratur atau aturan mungkin. Selama ini kita mengenal seperti itu. Kata disiplin ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menjadi
sebuah tujuan apa yang dihargai. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan kita. Nah, di dalam disiplin itu ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan merupakan nilai dari sikap dan perilaku kita atau nilai yang merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang mengikuti setiap hidup kita. Seperti yang dikemukakan oleh Dr. William Fraser pada teori komplot menyatakan bahwa setiap perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya Diary Dawson juga mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka nanti akan terbangun motivasi intrinsik yang terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dari dalam diri kita untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi nilai kebajikan ini nanti akan menciptakan motivasi intrinsik atau kesadaran diri sehingga kita bisa bertindak sesuai dengan motivasi dalam diri untuk mencapai tujuan yang mulia. Nah, ini contohnya nilai-nilai kebajikan. Nah, sebenarnya nilai-nilai kebajikan itu banyak sekali, cuma saya mengambil dari profil pelajar Pancasila di mana ada 6 elemen. Yang pertama, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, benalar kritis, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Sebenarnya kalau nilai kebajikan itu banyak sekali Bapak Ibu, cuma saya mengutip satu saja dari profil pelajar Pancasila. Nah, ini perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini kalau hukuman pasti kita tahu ya, kalau hukuman itu bersifat satu arah dari satu pihak. Mungkin guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau arahan dari guru baik sebelum atau sesudah. Kemudian konsekuensi, kalau konsekuensi itu perbedaannya dengan hukuman kan sudah disepakati ya, kalau konsekuensi sudah terencana, sudah disepakati dan dibahas serta disetujui oleh murid dan guru. Artinya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid. Jadi pihak guru dan murid itu sudah tahu sebelumnya konsekuensi apa yang akan diterima kalau mereka melakukan pelanggaran. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi ini kita menanyakan kepada murid kita apa alasan mereka melakukan pelanggaran serta membangun motivasi intrinsik dari murid kita untuk menyadari bahwa apa yang dibuat itu adalah suatu kesalahan, jadi mereka bisa memperbaiki dirinya. Nanti akan dibaca di belakang aja. Nah, jadi perbedaannya dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mencatat satu sekali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena lambat ke sekolah itu merupakan hukuman. Kemudian disuruh lari mengelilingi lapangan itu juga termasuk hukuman. Diminta untuk push up 15 kali itu juga merupakan hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret itu merupakan konsekuensi. Berarti kan murid sudah tahu, berarti kalau saya melakukan mencoret-coret kertasnya teman, berarti saya harus mengganti kertasnya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis. Mungkin waktu itu nyenggol minyak temannya terus airnya tumpah, jadi itu konsekuensinya berarti mereka disuruh membersihkan. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Mungkin karena nggak pakai sepatu hitam, terus dihukum nggak boleh pakai sepatu, itu merupakan hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran fisika, itu termasuk konsekuensi karena sebelumnya sudah diketahui oleh murid dan guru kalau terlambat 10 menit berarti konsekuensinya harus mengelilingi lapangan. Diagram budaya positif. Bagaimana terbentuknya budaya positif tersebut? Yang pertama ada peraturan kelas. Dari peraturan tersebut, anak-anak akan melakukan sesuai apa yang
sudah dituliskan di peraturan. Kemudian terbentuk keyakinan. Kalau bedanya peraturan dan keyakinan itu, kalau peraturan itu hanya dari satu pihak. Jadi yang menentukan cuma kita saja. Ya, murid hanya mengikuti apa yang kita aturkan. Sedangkan di keyakinan, kita sepakat antara murid dan guru bersepakat untuk melakukan dari peraturan itu nanti kita pilih untuk kita sepakati antara siswa. Dari keyakinan tersebut maka akan tercipta lingkungan yang positif karena kita sudah sama-sama sepakat untuk melakukan apa yang sudah menjadi keyakinan kita. Di situ akan terbentuk motivasi intrinsik dari siswa sehingga siswa sudah terbiasa untuk melakukan keyakinan tersebut sehingga akan terbentuk lingkungan yang positif. Dari lingkungan yang positif tersebut dan kita yang sudah terbiasa untuk melakukan keyakinan tersebut maka akan tercipta budaya positif. Contohnya di sekolah kita kan sudah ada budaya positif ya. Seperti kalau setiap pagi kita menyambut anak-anak 5S itu, kemudian siang hari kita juga sholat berjamaah, kemudian kita sebelum masuk kelas harus cuci tangan, itu kan setiap hari kita lakukan, jadi sudah terbiasa. Itu juga termasuk dalam budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah, sekarang kita akan belajar tentang keyakinan kelas. Mengapa kok tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mungkin ada pertanyaan. Mengapa kita kok memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira kenapa kok kita harus memakai helm? Biar aman. Misalkan jatuh, biar aman, biar selamat. Terus yang kedua, mengapa kita dulu pas corona ini memiliki peraturan 3M, harus menggunakan masker, harus cuci tangan, harus menjaga jarak 1,5 meter. Kira-kira untuk apa? Mengapa? Untuk menekan penyebaran. Yang ketiga, mengapa kita kok harus memiliki peraturan harus tepat waktu saat mengikuti pelatihan? Supaya tertib, gitu. Terus untuk mendukung motivasi intrinsik kita kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Kan kita sudah tahu tuh, ini kan jawabannya nilai-nilai kan tadi. Kan kita nggak pakai helm karena kita harus pakai helm karena kita mau kalau kita mau selamat kita harus pakai helm seperti itu. Bapak Ibu, ini adalah prosedur pembuatan keyakinan kelas. Saya sudah membuat ini salah satu prosedurnya. Yang pertama, mempersilahkan warga kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Warga kelas itu murid-murid, termasuk kita juga perlu berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan murid atau warga kelas di papan tulis atau di kertas yang besar. Yang ketiga, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat positif. Contohnya, kalau misalkan ada peraturan gitu, ada ditulis tidak boleh membuang sampah sembarangan, itu kan kalimat negatif. Jadi untuk membentuk kalimat positif, kita ganti kalimat tersebut menjadi buanglah sampah pada tempatnya, seperti itu. Kemudian nanti kalimat negatifnya tidak boleh datang terlambat, kita ganti ke kalimat positif menjadi datang tepat waktu. Yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Kemudian yang kelima, sebaiknya keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip keyakinan, karena kalau terlalu banyak nanti anak-anak akan bingung. Kemudian yang ke-6, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan untuk meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas termasuk guru. Jadi kalau sudah selesai dicatat ditulis di kertas besar, kemudian ditempel lalu kita tanda tangan, itu tandanya kita sudah sepakat untuk melakukan keyakinan kelas tersebut. Yang terakhir, keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh warga kelas.
yang sebelah kiri yang tabel putih. Kemudian yang tabel kuning ada keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Peraturannya yang satu, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti itu nilai kebajikannya tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikannya menghormati orang lain dan diri sendiri. Yang ketiga, peraturannya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti nilai kebajikan yang dituju menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Berarti nilai kebajikannya keselamatan. Peraturan yang kelima, dilarang menggunakan narkoba. Nilai kebajikan yang dituju kesehatan. Dilarang merokok. Itu juga nilai kebajikannya kesehatan. Nah, ini Bapak Ibu yang sudah saya lakukan di kelas saya kemarin. Saya membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Yang pertama, ini ada gambar menuliskan peraturan yang diinginkan. Terus kemudian menempel peraturan yang ditulis. Terus merubah peraturan menjadi nilai kebajikan. Kemudian menulis nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati. Yang terakhir ini menempel dan menandatangani hasil keyakinan kelas. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu di kelasnya anaknya siswanya dengan hitam, maksud ya disuruh bikin keyakinan kelas, boleh Bapak Ibu ya dibimbing atau jenengan bisa mendampingi gitu. Kalau membuat keyakinan kelas, ya keyakinan kelas sama kesepakatan kelas itu sama Bapak Ibu, istilahnya aja, cuma ini sama. Nah, sekarang kita lanjutkan ke 5 kebutuhan dasar manusia. Sebelumnya kita sebagai manusia itu kita memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, kebebasan. Keempat, kesenangan. Kelima, penguasaan. Selanjutnya ini adalah dunia berkualitas. Nah, berkualitasnya adalah gambaran atau tempat khusus dalam pikiran Anda. Jadi Panjenengan semua memiliki gambaran tentang dunia yang dengan bayangkan gitu. Karena gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang atau hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia serta terpenuhi kebutuhan dasarnya. Terus kita juga sama mempunyai gambaran dunia yang berkualitas versi diri mereka. Tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal tersebut dan nilai-nilai kebajikan yang hadir kita dalam dunia berkualitas mereka. Bila dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan ini. Nah, untuk menilai dunia berkualitas saya, pertama, siapa orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Sinten, Pak? Orang tua. Pembantu. Yang penting bingung ya. Kemudian yang kedua, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Bersamaan, gotong royong, kasih sayang. Kemudian kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang paling Anda inginkan ada pada diri Anda? Lembut. Saling kasih sabar, apa? Bijaksana. Kemudian yang ketiga, apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Begitu reserve. Jadi nomor, bangga dulu ya. Ya yang Kasih sayang. dapat diterima oleh semua. Saya masih terima oleh semua murid. Kemudian satu dua tiga empat. Apa pekerjaan ideal bagi Anda? Nomor Pak. Apa pekerjaan ideal bagi Anda?
SLB. Apa tadi? Oke. Ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Bisa berjalan. Belum sampai di titik puncak berarti. Kemudian apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Oh betul. Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Masih ada? Apa? Oh, posisi kontrol guru. Jadi ketika anak melakukan kesalahan atau pelanggaran itu, jangan ada di dalam posisi kontrol yang bagaimana. Di sini terdapat 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Kita bahas satu dulu. Yang pertama sebagai penghukum. Ini tadi contohnya yang saya katakan tadi kan nggak pakai sepatu hitam, kemudian tiba-tiba anaknya disuruh untuk nggak boleh pakai sepatu. Jadi tanpa menjelaskan apa alasannya kenapa nggak pakai sepatu hitam, pokoknya nggak pakai sepatu hitam sudah disuruh lari atau disuruh lepas sepatunya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik, hukuman verbal. Orang-orang yang menjaga posisi penghukum biasanya mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah atau pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia sendiri. Nah, misalnya kalau seorang penghukum itu nada suaranya tinggi, pada tubuhnya matanya melotot, jarinya menunjuk-nunjuk atau menghadap. Nah, hasilnya kalau seorang penghukum itu murid-murid mungkin akan memiliki dendam, gitu. Masa nggak suka terus memiliki dendam, akan marah atau bersifat agresif. Bisa saja nanti apa yang sudah dilakukan itu dilakukan lagi, atau lebih buruk lagi seperti itu. Karena dia memiliki rasa tidak senang dengan gurunya, mungkin dia akan lebih buruk lagi setelah sekolah. Murid akan melihat motor mobilnya bapak ibu guru terus dikepesin bannya mungkin atau digores pakai paku gitu, karena dia nggak suka dengan gurunya, karena gurunya sudah menghukum dia. Nah, itu yang sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Biasanya kata-kata yang dikeluarkan akan dengan lembut seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu juga begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Biasanya guru tersebut akan memiliki nada suara memelas, halus atau sedih dengan bahasa tubuh merapat pada anak. Hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan bapak atau ibu guru. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya daripada sikap penghukum karena emosinya akan tertanam dan dikeluarkan di murid. Murid akan menahan perasaannya. Tidak seperti murid dalam guru hukum tadi, dia kan mengekspresikan amarahnya dengan mengompes bannya gurunya tadi seperti itu. Kalau ini tidak, mereka akan lebih menyimpan
amarahnya sendiri atau menjadi tertekan. Bisa jadi mereka akan menyakiti diri sendiri atau orang lain. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Pada posisi ini, guru tidak akan menyakiti murid, tetapi akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, "Ayo bantulah bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Dan sudah kali ini tidak apa-apa, nanti dibalas bereskan." Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka muridnya akan kecewa dan berkata, "Saya pikir bapak atau ibu adalah teman saya." Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang timbul adalah murid hanya bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Mungkin juga guru nanti merasa nggak dihargai oleh murid karena guru sebagai teman. Nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Hasilnya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru ini. Ini termasuk dampak positifnya. Hanya saja, di sisi negatif, murid akan menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman adalah dia akan berbuat sesuatu apabila ada yang menyuruh, dan yang menyuruh adalah guru tersebut. Dan belum tentu kalau orang lain menyuruh hal tersebut dia akan melakukan. Dan yang keempat, sebagai pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan guru. Sebagai seorang pemantau, pertanyaan yang diajukan antara lain, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, dan data cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Jadi pemantau nada suaranya datar dan bahasa tubuh yang benar. Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu perbuatan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman dan harus tinggal kelas pada jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal sendiri. Yang terakhir, ini adalah posisi manajer. Dari kalimat posisi kontrol guru tersebut, yang paling ideal adalah posisi manajer. Yang terakhir. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai seorang manajer bagi dirinya sendiri. Tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian di posisi manajer, di mana di posisi ini murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman.
segitiga restitusi. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di bawahnya itu ada pertanyaan-pertanyaan untuk setiap tahapan. Nah, langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yaitu kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi perilaku siswa itu memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal untuk melakukan perilaku tersebut. Nah, yang pertama, tahapan pertama yaitu menstabilkan identitas. Bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kalimat-kalimat yang bisa dikatakan dalam menstabilkan identitas yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ini membantu siswa dalam mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya untuk memenuhi basic need atau bertahan hidup, apakah itu power atau freedom, love and belonging, fun atau cinta. Nah, untuk validasi tindakan yang salah itu ada kalimat-kalimat yang bisa dikatakan. Yang pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Di tahapan yang terakhir ini, anak melihat kesalahannya ketika dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Kalimat yang dikatakan misalnya satu, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang seperti apa. Ya, terima kasih. Ini saya ada contoh nopo, mari saya praktek dengan anak. Ini saya bisa buka contoh penggunaan statistika restitusi di sekolah kita. Saya sudah praktek dengan kita dulu. Ceritanya hari itu pas diajar itu dia menyanyi. Kemudian gurunya manggil Areno, terus menanyai Areno, apa kamu tahu kenapa guru memanggil Areno? Tidak bernyanyi di kelas. Apa boleh Areno di kelas saat belajar kemudian Areno menyanyi? Ini Areno nggak boleh. Terus untuk menanyakan keyakinan, ini ada. Nah, ini apakah Areno ingat kesepakatan kelas kita? Ingat, tidak boleh menyanyi di kelas.
memperbaiki tindakan Areno ini. Nah, ini kan jadi dia menyadari dengan saya bertanya seperti itu, bagaimana cara dia supaya dia tidak mengulangi perilaku yang sama. Nah, tadi juga saya sampaikan dari saya kembalikan ke semua gitu. Itu tadi pemaparan tentang perlunya kita membuat semacam kesepakatan kelas ya Bu Dani. Nah, fungsinya apa kesepakatan kelas itu dan bagaimana kita membuat kesepakatan kelas itu seperti yang telah dijelaskan oleh Bu Dani. Terus apa tentang segitiga apa Bu? Restitusi. Oke. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu tentang seputar tentang kesepakatan kelas itu tadi. Kok kesepakatan apa Bu? Keyakinan kelas. Budaya positif tentang membuat keyakinan kelas Pak. Oke. Jadi memang sebaiknya sebelum kita memulai semua kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran baru, itu memang kita bersama dengan siswa, walaupun itu siswa C, ya, kita menganggap anaknya Allah bocah lo ndak iso nyapo-nyapo, kita tetap perlu membuat kesepakatan kelas, membuat suatu peraturan bersama-sama dan dilakukan bersama-sama. Konsekuensinya apa juga kita bicarakan, walaupun itu sangat sederhana. Itu sudah saya lakukan di kelas saya, membuat kesepakatan kelas kemarin di awal tahun ajaran baru. Itu. Rasanya ya. Nah, itu. Nanti ada konsekuensinya. Jadi pernah kejadian salah satu murid saya itu padahal di awal kesepakatan kalau tidak masuk bagaimanapun juga bentuknya harus izin. Paling tidak WhatsApp atau gimana, dia tidak melakukannya. Nah, dia sadar besoknya masuk dia langsung minta maaf kemarin tidak izin. Dia sadar, dia menyadari sendiri seperti itu. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang mau bertanya tentang seputar keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, atau tentang tadi dijelaskan juga tentang memberikan reward yang berlebihan. Ya, padahal kalau di autis itu setiap kali anak melakukan satu perubahan yang bagus, kita selalu hebat, bagus. Itu kan sebuah reward juga ya, Bu ya. Tapi kenapa dikatakan reward yang berlebihan itu tidak efektif? Saya juga heran. Terus ada lagi gini, kalau di sekolah-sekolah yang sekolah-sekolah yang sudah bagus-bagus itu biasanya setiap kali siswa sudah berhasil melakukan suatu kegiatan, dia akan mendapat poin bintang. Itu kan juga reward ya. Terus saya pikir berarti kan mindsetnya anak itu nanti kalau aku pengen dapat bintang itu, jadi dia hanya akan melakukan suatu prestasi kalau dia pengen meraih bintang itu saja. Berarti benar reward itu tidak bagus. Semakin banyak reward itu tidak bagus. Terus efektifnya reward itu seperti apa? Terima kasih atas pertanyaannya Bu Siti. Reward itu seperti apa? Reward itu kan ada reward yang secara kertas tadi ya, sudah bagus, hebat, itu juga termasuk reward. Kemudian ada lagi hadiah berupa gambar bintang, atau mungkin dikasih permen atau apa kan ya. Untuk anak-anak autis memang ketika mereka melakukan atau sudah mencapai apa yang kita inginkan, itu biasanya kita kasih reward. Ini memang benar. Tapi reward tersebut tidak melulu diberikan, karena nanti kalau sudah tercapai dia apa yang kita inginkan itu tercapai, itu sebaiknya dikurangi. Karena kenapa? Takutnya kalau kita kasih terus menerus, anak itu akan melakukan karena ada rewardnya.
bukan karena kesadaran dirinya sendiri. Jadi kalau sudah bisa, kalian sudah mampu dan sudah terbiasa, sebaiknya itu dikurangi supaya jadinya menguranginya enggak langsung semua diambil itu enggak, tapi intensitasnya reward itu dikurangi. Seperti itu. Jadi kita enggak langsung menghilangkan reward istilahnya, tapi kita menguranginya pelan-pelan, atau intensitasnya kita kurangi, atau jumlah pembelian rewardnya itu kita kurangi, atau pembelian waktu rewardnya itu mungkin kalau kita setiap hari kasih reward, mungkin seminggu itu cuma hari atau variasi ya. Atau mungkin dengan rewardnya kita ganti yang lain, seperti itu. Terima kasih. Berarti tetap diberi reward, cuma pelan-pelan berkurang pengantin. Siap. Mungkin ada dari teman-teman memberi masukan tentang kesepakatan kelas atau yang lainnya, monggo. Masih seputar tentang membuat keyakinan kelas. Ada Pak Man? Mungkin? Sudah jelas. Oh, jelas oke Pak. Bukan, mungkin ada masukan Bu? Kita praktekkan. Oke. Sebentar bukan. Saya ingin bertanya tentang kesepakatan kelas. Misalkan untuk anak seperti yang murid saya itu saja. Misalkan saya kasih tahu kalau tidak masuk harus paling tidak izin. Dulu memang dilaksanakan, tapi baru lama-lama dia sudah tidak. Lalu untuk kembali kesepakatan kelas yang lagi itu dalam bentuk apa? Selain misalkan tentang izin ataupun tentang kalau tentang pengerjaan tugas, ya memang dia bagus selalu dikerjakan baru dalam bentuk apapun. Tapi untuk hal yang lainnya, misalkan untuk kesepakatan kelas itu contohnya apa saja? Oke, terima kasih. Contoh kesepakatan kelas. Padahal awal-awalnya sudah aktif ya Bu ya, bagus ya, izin dan lain sebagainya. Tapi ternyata lama-kelamaan sudah tidak aktif lagi. Wis lali kalau janji nih. Ribut itu Bu. Keyakinan kelas itu kan pengennya di kelasnya bukan itu. Kalau keyakinan kelas itu kan dibentuknya dari peraturan kelas. Nah, pengennya di kelasnya bukan itu disepakatinya peraturannya seperti apa yang diinginkan anak-anak. Nah, karena kelasnya bukan aturan grahita, jadi perlu melibatkan orang tua atau kolaborasi dengan wali murid gitu. Karena kalau anaknya di pesan seperti itu mungkin nanti lupa sampai rumah tidak disampaikan. Tapi jenengan perlu koordinasi karena mungkin hari ini jenengan bikin keyakinan kelas, perlu Bu hasil dari keyakinan kelas itu bisa di wali murid juga, jadi wali murid juga tahu. Sehingga nanti kalau ada bapak misalkan lupa kalau dari tidak masuk itu wali murid juga tahu ternyata ada kesepakatan kelas seperti ini, nanti bisa diingatkan, bisa di WA. Oke, kalau keyakinan kelas seperti apa itu nanti ya peraturan di kelas Bu, seperti tidak boleh datang terlambat, itu kan juga peraturan itu sudah diambil di situ, kemudian disepakati oleh kelasnya bukan. Jadi peraturan kelas itu nantinya akan menjadi keyakinan atau kesepakatan kelas. Tapi kalau umurnya bukan tunagrahita, wow harus berkolaborasi dengan wali murid atau orang tua siswa. Nah itu bukan. Jadi sebenarnya tidak hanya di anak-anak tunagrahita, di semua jurusan A, B, C, D, autis itu setiap yang kita lakukan di kelas kita juga harus melibatkan orang tua, dalam arti kita beritahu orang tuanya. Kalau dulu ada buku menghubung Ibu, tapi sekarang lebih canggih, ada WhatsApp group, ada WhatsApp kelas. Jadi disampaikan ada kesepakatannya seperti ini Bu. Nah, sampaikan di-share. Oh hari ini kita sudah begini Bu, anaknya mau bimbingan, di-share. Sekarang itu canggih Bu. Okay.
Tidak apa-apa Bu, yang penting kita tetap semangat. Intinya kita guru tetap semangat menumbuhkan anak, membangun anak, memandirikan anak. Seperti yang disampaikan oleh Bu Dani tadi, bahwa kita itu ibarat petani. Kita tidak bisa membuat tumbuhan itu tumbuh kudu koyok karepku, itu enggak. Tapi dengan cara dipupuk, dikasih air, kayak gitu. Piye carane? Ben aku pengen kembangin gowo gede. Oh, tak kei banyu. Aku pengen muridku iso ngene. Oh, caranya dengan seperti ini. Gitu. Oke. Kita tidak bisa membuat anak itu sesuai dengan keinginan kita. Tapi kita bisa membersamai anak. Kita bisa mendukung anak, membantu anak. Tapi kita tidak boleh membuat anak itu seperti keinginan kita. Ibu. Sama cekap Bu Dani. Mungkin saya tambah Ibu, karena tadi kan saya belum menjelaskan keyakinan kelasnya itu penerapannya di kelas saya seperti apa. Nah, di kelas saya ini saya menerapkan dengan mengajak anak-anak, melibatkan anak-anak untuk membuat pojok baca. Di keyakinan kelas saya tertulis bahwa ada literasi selama 10 menit. Jadi literasinya itu dilaksanakan bisa sebelum masuk kelas waktu pagi atau pas istirahat. Jadi anak-anak saya ajak kemarin untuk buat pojok baca itu di prospek itu berisi buku-buku. Jadi ketika mereka datang, mereka bisa baca buku dulu, atau pas waktu istirahat mau masuk mereka bisa baca dulu. Nah, untuk anak-anak yang belum bisa membaca gimana? Kan mereka bisa melihat dari gambar-gambar. Nanti ketika setelah membaca mereka sudah memahami gambarnya. Nanti gambarnya seperti apa? Jadi anak-anak itu bisa menceritakan apa yang sudah dibaca tadi, seperti itu. Nanti juga kemarin Bu Zama juga mengingat kalau misalkan nanti tindak lanjutnya mungkin anak-anak diajak buat buku sederhana, misalkan tentang sayuran, itu gambar sayur atau apa gambar buah, itu macam-macam buah apel, itu kan bisa dibuat sendiri dari hasil membacanya anak-anak tadi, seperti itu di kelas saya. Mungkin saya berharap apa yang saya lakukan hari ini Bapak Ibu bisa menerapkan di kelasnya masing-masing. Syukur-syukur kalau sudah dilakukan kemarin-kemarin, alhamdulillah nanti tinggal meningkatkan saja, tinggal menerapkan saja. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, itu yang sudah dilakukan oleh Bu Dani di kelasnya. Semoga itu nanti bisa menjadi contoh kita ke depannya untuk menjadi lebih baik lagi dalam membimbing anak-anak. Menjadi manajer ya, yang betul tadi, yang paling baik manajer. Saya kira sekian dulu acara hari ini. Terima kasih dan maaf sekali telah mengganggu waktu istirahat Bapak Ibu. Saya minta maaf bila ada kurang lebihnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program literasi melalui pembuatan keyakinan kelas dapat dilakukan dengan pembuatan pojok baca di kelas. Dengan melibatkan siswa membuat pojok baca, siswa akan lebih termotivasi untuk melakukan kegiatan literasi di kelas. Dengan motivasi siswa dan merasa senang dalam melakukan aktivitas literasi di kelas, maka akan menumbuhkan budaya positif yang ada di lingkungan kelas maupun di luar sekolah. Demikian tadi aksi nyata yang telah saya lakukan di sekolah sesuai dengan modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.